3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Oktaviani dengan NIM 215231083 dari kelas Perbankan Syariah 2C. Di sini saya akan menceritakan kembali mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti adalah bagian dari peristiwa besar di masa silam yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah bangsa kita. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti atau Yanti dalam lafal Belanda dan Giyanti dalam ejaan Belanda. Sekarang tempat ini dikenal sebagai Dukuh Kerteng, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ditandatangani pada 13 Februari tahun 1755. Akibat dari perjanjian tersebut, wilayah Kerajaan Mataram terbagi dua. Wilayah kekuasaan dinasti Mataram yang pada awalnya dimiliki Kasunanan Surakarta harus diberikan kepada Pangeran Mangkubumi sebanyak setengahnya, sehingga menjadi cikal bakal lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Pembagian kekuasaan terbesar di Jawa ini telah membawa kesedihan tersendiri bagi para rakyat Jawa. Sementara Belanda mendapatkan banyak keuntungan dari perjanjian tersebut, dan kekuasaannya semakin kuat untuk digunakan di tanah Jawa. Bisa dikatakan bahwa setelah perjanjian ditandatangani, maka Jawa sepenuhnya jatuh ke bawah kekuasaan VOC dan berlangsung hampir selama 2 abad kemudian. Dengan kata lain, perjanjian ini sebagaimana taktik Belanda lainnya adalah alat untuk memecah belah bangsa Indonesia. Awal sejarah perjanjian Giyanti adalah pertikaian antara anggota keluarga istana di Kasunanan Surakarta, yaitu para pewaris kekuasaan Mataram. 3 tokoh utama yang terlibat dalam perang saudara ini yaitu Pangeran Mangkubumi, Susuhunan Pakubuwono II, serta Raden Masaid atau Pangeran Sambirnyawa. Pakubuwono II adalah kakak dari Pangeran Mangkubumi. Keduanya adalah putra Amangkurat IV, Raja Mataram dari tahun 1719 sampai 1726. Sedangkan Raden Masaid adalah salah satu cucu dari Amangkurat IV atau keponakan dari keduanya. Raden Masaid mengklaim haknya atas tahta Mataram yang dikuasai Pakubuwono II karena ayahnya, yaitu Pangeran Arya Mangkunegara, adalah putra sulung Amangkurat IV yang seharusnya menjadi Raja Mataram sebagai penerus dari Amangkurat IV. Tetapi karena ia kerap menentang kebijakan VOC, maka ia diasingkan ke Sri Lanka sampai meninggal dunia. VOC kemudian mengangkat putra Amangkurat lainnya, yaitu Pangeran Prabasuyasa, sebagai penguasa dari Mataram selanjutnya. Prabasuyasa kemudian digelari Pakubuwono II pada tahun 1745 sampai 1749. Dan pemindahan letak istana dari Kartasura ke Surakarta, dan sejak itu berdiri Kasunanan Surakarta sebagai turunan dari Kerajaan Mataram. Berdasarkan hal inilah Raden Masaid memberontak terhadap VOC untuk membalaskan dendam ayahnya, sekaligus menuntut haknya sebagai pewaris Mataram. Ketahui juga mengenai sejarah perjanjian internasional, perjanjian Linggarjati, dan sejarah perjanjian Renville. Tetapi rupanya bukan hanya Raden Masaid yang merasa berhak atas tahta. Begitu pula dengan Mangkubumi. Pada tahun 1746, ia meminta pejabat VOC di Semarang agar diangkat menjadi raja, tetapi mendapatkan penolakan. Ia kemudian bergabung dengan Raden Masaid untuk melawan Pakubuwono II dan VOC. Untuk itu, putri Mangkubumi, Raden Ayu Inten, dinikahkan dengan Raden Masaid, dan mereka berdiam di tengah hutan yang terletak di sebelah barat Surakarta.
Kelak, wilayah ini dikenal dengan nama Yogyakarta. Ketahui juga mengenai perundingan Hurufalwe dan sejarah perjanjian lama. Mereka memberontak dengan cara bergerilya dan membuat Kasunanan Surakarta kewalahan, hingga Pakubuwono sakit parah. Mangkubumi memanfaatkan informasi ini sampai pada 11 Desember tahun 1749 ditetapkan sebagai Raja Mataram oleh para pengikutnya dengan gelar Pakubuwono III. Ketika Pakubuwono II meninggal pada tanggal 20 Desember tahun 1749, sebelumnya ia dipaksa menandatangani perjanjian untuk memberikan kewenangan pada VOC untuk mengangkat raja baru penggantinya. VOC yang tidak mengakui Mangkubumi kemudian mengangkat putra Pakubuwono II, yaitu Raden Mas Surjadi sebagai Pakubuwono III. Mangkubumi dan Raden Mas Said terus menyerang VOC dan Kasunanan Surakarta dari selatan, utara, dan barat dengan bantuan Panglima Perang Mangkubumi, yaitu Pangeran Hadiwijaya. Raden Mas Surjadi yang belum memiliki banyak pengalaman menjadi bingung dan panik. Terlebih usianya masih 17 tahun. VOC kemudian mengutus Tumenggung Sujanapura untuk mempengaruhi Raden Mas Said sehingga bingung dan berpisah dari Mangkubumi. Utusan VOC juga membujuk Mangkubumi dengan iming-iming separuh wilayah Mataram jika berhenti memberontak. Pada tanggal 22 September tahun 1754 kemudian diadakan pertemuan pembuka dengan Nicholas Harting sebagai utusan VOC dalam sejarah perjanjian Giyanti. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.